Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita baca lanjutannya halaman 258 alinea terakhir, dua alinea terakhir, saya ingin merefresh kembali kepada pelajaran yang kemarin bahwa kita ini dituntut oleh Allah untuk bertawadhu, dituntut untuk bertawadhu. Tawadhu itu apa sih? Tidak sombong, menghormati orang lain, ya, tidak bangga, tidak menyakiti orang lain, ya, rendah hati. Sudah saya katakan bahwa tawadhu kita ini seringkali orang tidak sadar. Anda belum tawadhu, Anda baru berpura-pura tawadhu. Terbukti apa? Ketika tamu yang datang itu engkau lihat lebih rendah dari dirimu, ilmunya lebih rendah, hartanya lebih sedikit, mukanya lebih jelek dari kamu, penghormatanmu berkurang kok. Betul nggak? Tetapi kalau tamunya lebih kaya dari kamu, kamu hormati. Berarti kerendahan hatimu masih berpura-pura. Makanya di sini sabda Rasulullah sangat tepat sekali. Wa man tawadha'a lillah. Jadi tawadhu itu bukan merendahkan hati kepada orang lain, tapi untuk Allah. Jadi baru tawadhu kita ini sejati apabila diperuntukkan Tuhan kita. Rendah hati kita kepada Allah. Artinya apa? Kita rendah hati itu ketika kita sudah tidak melihat kehebatan siapapun kecuali kehebatan Allah. Ketika kita sudah tidak melihat kedermawanan siapapun kecuali kedermawanan Allah. Kita tidak melihat kebesaran siapapun, hanya kebesaran Allah. Baru tawadhu'mu itu sejati yang sebenarnya. Itu persoalannya. Dan kemudian rendah hati, menghormati semua orang. Dasarnya apa? Yang kita hormati secara ini adalah dasarnya kepada manusia. Allah menitipkan kepada kita supaya menghormati manusia. Manusia, M-A-N-U-S-I-A, manusia, bukan menus, tapi manusia. Kalau menus ceritanya lain lagi ya. Dengan tidak membedakan yang kita hormati apakah cantik apakah tidak. Semuanya kita hormati dengan tidak membedakan apakah orangnya itu kaya atau miskin. Semuanya kita hormati. Yang datang itu orang alim atau orang goblok, semuanya kita hormati. Seorang yang soleh apa taleh, orang yang soleh apa pendosa, semuanya kita hormati. Nggak ada urusan kamu ngorek-ngorek dosa orang lain kok. Yang penting kamu lihat manusia, hormatilah. Dengan tidak melihat warga negaranya apa, dengan tidak melihat perbedaan agamanya apa, nggak ada urusan. Ini yang ingin saya sampaikan, kemanusiaan yang universal itu adalah yang tidak membedakan suku, agama, ras, warna kulit, agama dan sebagainya. Karena Allah juga menyuruh kita untuk hormat manusia sejak awal. Sejak kapan? Sejak manusia bentuknya sempurna.
Ketika Allah sudah menyempurnakan bentuk manusia di dalam perut ibu, dalam perkembangan embrio manusia itu bertahap setiap minggu, setiap hari itu ada pertumbuhan perkembangan, ya, sampai gambarnya itu sempurna, udah kelihatan matanya, hidungnya, ya mulutnya, kupingnya, jari-jari tangannya, jenis kelaminnya laki perempuan, semuanya sudah kelihatan semua. Itu dikatakan wa idza sawaituhu, dan setelah kusempurnakan bangunannya pada usia 4 bulan, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan ke dalamnya dari rohku. Nah, baru ketika janin itu berusia 4 bulan, baru dia punya roh kemanusiaan. Adapun ketika masih berbentuk zigot, berbentuk embrio, berbentuk sperma, berbentuk ovum, ya memang ada kehidupan. Sperma bergerak enggak? Kayak kecebong kok, ya kan? Hidup enggak? Ada rohnya enggak? Ada, tapi rohnya roh kebinatangan, bukan roh kemanusiaan. Makanya wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kutiupkan ke dalamnya dari rohku, faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah kamu semua. Bukan bersujud nyembah, tapi menghormati manusia yang di dalamnya ada roh Tuhan, paham nggak? Jadi artinya bahwa ada roh di dalamnya itu. Sesungguhnya bukan kamu saja nggak paham, malaikat pun nggak paham, iblis pun nggak paham kenapa disuruh bersujud kepada Adam. Karena mereka melihatnya bentuk zahirnya, jasadnya yang terbuat dari tanah, di dalamnya nggak tahu. Andaikan saya kasih kamu berlian sebesar ini, mau nggak? Mau nggak? Kalau saya masukkan ke kohenya sapi, telepong sapi, saya masukkan, saya kasihkan ini buat kamu, mau nggak? Tapi kalau kamunya tahu di situ ada berlian, mau nggak? Ya tidak masalahnya. Jadi di situ pun para malaikat membantah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka nggak tahu. Baru Allah tampilkan talenta Adam itu, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Setelah pinter, ya kan, diadu, dipersandingkan dengan malaikat, ya kan, disayembarakan, diajukan pertanyaan-pertanyaan, ternyata malaikat tidak ada yang bisa menjawab, Adam bisa menjawab. Baru mereka sadar, oh kalau begitu potensi manusia luar biasa, kan begitu. Jadi pertanyaan saya, ketika manusia sejak masih janin di dalam perut ibu, sudah ada agamanya belum? Sukunya, warna kulitnya, namanya. Setelah lahir pun yang diperoleh itu warga negara dulu. Lahirnya di Indramayu, ya saya menjadi warga negara Indonesia. Tapi saya menjadi muslim 15 tahun kemudian. Setuju nggak? Anak kecil wajib beragama nggak? Enggak dong. 2 syaratnya, akil dan baligh. Ketika saya umur 15 tahun, baru saya beragama Islam. Terus jadi masalah apa? Oke, itu satu. Jadi tidak membedakan. Kita tawadu dalam arti sekaligus merendahkan diri, hati, merendahkan hati, bukan rendah diri ya, rendah hati, merendahkan hati kita, menghormati orang lain. Itu satu pasang. Merendahkan hati, menghormati orang lain. Menghormati orang lain, kalau kita tidak merendahkan hati, ya sombong juga. Orang yang jiwanya sombong tidak akan mampu menghormati orang lain. Percaya nggak? Ketika di hatimu ada kesombongan, bagaimana kau bisa menghormati orang lain?
Ada orang lain pakai jam Rolex, boro-boro kamu nyanyi, aduh jamnya bagus banget kamu nih. Enggak, masih bagus juga jam saya kok. Ada teman datang hafal Quran, ponakan saya juga hafal Quran dari kecil. Mobil kamu apa? BMW. Mobil saya mah tuh Bugatti, Rolls Royce. Bisa begitu. Orang yang sombong sulit menghormati orang lain. Jadi ini satu paket, rendah hati dan menghormati orang lain. Paham nggak? Oke. Tawadhu lillah semacam itu. Akan tetapi muncul di pengajian-pengajian kita, di mimbar-mimbar oleh para ustadz, para mubaligh. Jangan memulai salam kepada orang Nasrani dan Yahudi. Nggak boleh. Assalamualaikum nggak boleh. Bingung nggak? Bingung nggak? Hadisnya ada di Sahih Muslim. Hadisnya hadis Sahih. La tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Jangan memulai assalamualaikum, nggak usah diam aja. Kalau mereka mulai tidak boleh jawab. Kalau jawab kata mereka, saya juga mendengar sih, saya buka YouTube mereka nih. Jawabnya bukan waalaikumsalam, waalaikum, nggak udah ada salamnya. Karena mereka tidak selamat, ngapain dijawabkan selamat? Gitu alasannya. Nah ini yang menjadi masalah, perlu kita bicarakan pakai rasional, pakai otak. Mau ikut hadis ini apa hadis itu? Ya kedua ahli yang bertengkar. Oke. Malah hadis itu diteruskan lagi. Wa idza ra'aitum ahadahum fi tariqin, apabila engkau ketemu dengan salah seorang mereka, Yahudi dan Nasrani, di jalan, fadtarruhu, desaklah dia ila adyaqihi, supaya dia lewat jalan yang paling sempit. Ketemu Yahudi, suruh nginjek comberan sana. Apakah begitu tawadhu itu? Apa betul Nabi nyuruh begitu? Saya nggak tahu. Ini hadisnya ada, Sahih Muslim. Silahkan, ya Anda mau amalkan hadis itu. Ketemu seorang Cina, Nasrani, suruh minggir gitu. Ada lagi di kitab kuningnya ada, saya baca. Saya juga dulu terindoktrinasi seperti itu. Apa aja? Terindoktrinasi. Waktu itu tapi waktu itu sudah berontak, ya masa agama begitu? Masa agama begitu? Cuma ya nggak berani ngelawan, barangkali digebuk soalnya. Jadi artinya bahkan kalaupun dijawab yang lebih panjang boleh, tapi bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Samtu al-maut, mati. Waalaikumul maut. Jadi kalau ada orang non muslim, assalam sampurasun, jawabnya campuracun. Gitu. Apakah Tuhanmu seperti itu mengajarkannya? Silakan Anda berpikir, dan saya tidak mau menyalahkan siapapun, karena saya pantang menyalahkan siapapun. Jadi artinya ketika engkau menghormati manusia sebagai manusia, silakan. Tunjukkan kepribadianmu. Betul nggak? Tapi kalau kamu menghinakan manusia yang tidak seagama dengan kamu, silakan. Hati nuranimu yang akan mengatakan, saya tidak akan menyalahkan kamu kok. Percaya nggak? Ya terus gimana? Hadisnya ada, masa saya menyalang? Hadisnya di Sahih Muslim ada. La tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam wa idza ra'aitum ahadahum
fi tariqin fattaruhu ila adyaqihi. Itu namanya seperti itu. Ya, silakan rendah hatilah kepada siapapun. Begini ya, sekalipun pelacur datang ke tempat saya, pasti saya hormati. Nggak ada urusan dengan dosa-dosa pribadi dia. Saya mah lagi melaksanakan perintah Tuhan, hormatilah, saya hormati. Tapi dia pendosa, itu dosa dia, bukan dosa saya. Jadi jangan kita melakukan dosa lebih besar dari dosa dia. Maling motor ketangkap di sini di kecamatan Sukagemiwang nih. Tahu nggak? Dibakar malingnya. Saya mau nanya, berapa dosa maling motor? Berapa dosa menghilangkan nyawa? Mana yang jahat? Dia melacur, dosa dia. Saya menghinakan pelacur. Dosa mana? Menghina orang dengan melacur. Nggak usah dijawab. Nanti menimbulkan polemik lagi. Oke.